Shalom semuanya, kita akan berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Kau bukakan mata kami Tuhan, dan hati kami dan telinga pendengaran rohani kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa mengaplikasikannya dan bisa bertumbuh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan belajar tentang ketaatan. Kita tahu banyak sekali buku, khotbah, dan banyak sekali orang yang sering berbicara tentang ketaatan. Karena kita tahu kalau kita mau terobosan lebih, kita mau mengikuti Tuhan lebih, kita mau mengalami kuasa, kasih, dan mujizatnya. Ketaatan itu adalah satu langkah pertama yang harus kita lakukan dan kita ambil sebelum kita bisa menerima banyak sekali janji-janji, banyak sekali terobosan yang sudah Dia siapkan di dalam kehidupan kita. Jadi kita siap semuanya untuk belajar tentang ketaatan. Karena ketaatan itu adalah sebuah penyembahan. Sebuah perlakuan, sesuatu tindakan yang kita lakukan. Supaya kita masuk ke dalam rencana dan dalam janjinya Tuhan. Dan itu tuh bukannya kita mau apa yang kita mau. Tetapi ketaatan itu adalah melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan caranya Dia. Walaupun kadang-kadang yang namanya taat itu tuh susah, ya kan? Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Apalagi kadang-kadang kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu yang gak masuk ke dalam akal, pikiran, dan logika kita. Dan akhirnya kita pikir kita tahu lebih baik, kita mau jalanin apa yang kita mau jalanin. Tetapi kenyataannya kalau kita mau menang di dalam perjalanan hidup ini, kita mau hidup berkelimpahan, kita mau hidup berkemenangan senantiasa dan tidak terhentikan, kita harus ikuti strateginya Tuhan, kita ikuti caranya Tuhan. Dan kita akan bisa melihat bahwa hidup kita akan bisa menjadi lebih baik, makin meningkat, makin diberkati. Jadi kita semuanya siap untuk menerima lebih dari Tuhan lagi, amin. Dan saat ini mari kita sama-sama belajar. Yang pertama kita lihat orang yang taat itu hidupnya tanpa berkompromi. Akan ada ujian di dalam penyembahan kita. Akan ada ujian di dalam ketaatan kita. Dan contohnya kita tahu kan semuanya cerita di dalam buku Daniel, yaitu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan di situ dikatakan bahwa mereka harus menyembah yang bukan Tuhannya mereka. Ya kan? Dan bagaimana kalau kita berada di posisi mereka? Kita dipojokkan untuk melakukan sesuatu yang kita tahu sebenarnya bukan dari Tuhan. Sebenarnya itu melanggar conscience. Conscience itu adalah bahasa Jepang, Prancisnya itu adalah hati nurani. Ya kan, kita udah tahu ini tuh secara kerohanian ini gak benar. Dan akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak mau menyembah patung dan apapun raja lain itu. Karena mereka tahu kepada siapa yang mereka harus sembah. Pada saat kita mengerti bahwa kita hanya mau menaati firman Tuhan, kita hanya mau menyembah Tuhan satu-satunya menciptakan kehidupan kita, kita tidak akan gampang tergoncangkan, tergoyahkan, terhentikan oleh sekeliling, oleh situasi, oleh ancaman, bahkan ancaman mati dan hidup. Karena kita tahu kalau kita ikutin Tuhan, kita pasti akan aman-aman, ya kan? Kalau kita ikutin diri kita sendiri, kita bertanggung jawab akan diri kita sendiri. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan Allah adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi nantinya. Dia tahu apa yang akan terjadi 10 tahun kemudian. Oleh sebab itu kalau kita mengikuti caranya, gayanya, dan hatinya kepada kita. Dan kita mengerti bahwa Dia mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Akhirnya kita akan melihat hasil. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan beserta dengan kita. Pada saat kita mencoba memprioritaskan Tuhan. Apalagi pada saat kita mulai berkata, aku tidak mau lagi berkompromi. Aku tidak mau lagi ikut-ikutan apa yang orang lain katakan. Pasti akan ada ujian dari ketaatan kita. Akan ada ujian dari gaya hidup dan penyembahan kita kepada Tuhan. Apakah benar-benar kita bisa hidup tidak berkompromi? Apakah benar-benar kita bisa memberikan segala sesuatu yang Tuhan inginkan? Apakah benar-benar kita bisa berkata, Tuhan tidak ada Allah lain, tidak ada berhala di dalam kehidupanku? Apakah kita saat ini bisa mengatakan hal seperti itu? Ataukah pada saat hari ini kita diancam atau kita terancam atau kita ditawarkan dan akhirnya mata kita mulai menyeleweng atau mulai langkah kita mulai tergeser karena kita tergoda oleh hal-hal yang lain. Padahal harusnya kita taati firman Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Kita pasti semua tahu tentang cerita Daniel, tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Dan mereka berjuang untuk mempertahankan dan menaati Tuhan.
Dan mereka tahu bahwa konsekuensinya mereka akan masuk ke dalam perapian. Mereka tahu pada saat mereka di sana, kalau sampai Tuhannya pun tidak menyelamatkan, mereka tetap tidak mau kompromi, mereka tetap akan setia. Dan kita lihat di situ, padahal mungkin kita mungkin di rumah bisa baca masing-masing, kita nggak akan habiskan baca ceritanya. Dan kita tahu pada saat mereka masuk ke dalam perapian tersebut, apinya itu dinaikkan 7 kali lipat panasnya. Jadi kadang-kadang pada saat kita mau menaati firman Tuhan, kuncinya di sini. Kita ikutin apa yang Tuhan mau lakukan. Kita ikutin instruksinya dari Tuhan. Kok bukannya apinya diturunin 7 kali, bukannya apinya diturunin 5 kali lebih turun, tetapi kok malah masalah datang bertubi-tubi lebih lagi. Kok malahan masalah bukannya menurun tetapi malah melonjak. Kok situasi tidak tambah baik? Kok malahan bisnis makin menurun? Bukannya 5 kali lipat situasi makin baik, tetapi 5 kali lipat makin menurun. Kesehatan mungkin makin menurun, bisnisnya menurun, situasi yang kita harapkan makin memburuk. Nah itu yang terjadi di saat Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka pikir pada saat mereka tidak berkompromi, pada saat mereka menuruti apa yang Tuhan mau, mereka pikir perapiannya mungkin jadi adem-adem doang. Gak bakalan sepanas itu, tetapi lihat apa yang terjadi. Malahan apinya itu 7 kali lipat loh. Jadi seperti situasi kita, kadang-kadang kita ikutin maunya Tuhan, tetapi mungkin masalah makin datang. 7 kali lipat makin parah, 7 kali lipat makin berat, makin pusing, makin kesel, makin kita gak gampang untuk mengikuti jalan Tuhan, makin kita mau menyerah. Tetapi ingatlah, disitulah terjadi yang namanya ujian iman. Disitulah terjadi namanya ujian ketaatan. Disitulah terjadi namanya ujian kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita akan tetap setia pada saat api ini makin besar? Apakah kita akan tetap setia pada saat masalah kita tambah besar walaupun kita berada di dalam jalan yang benar ini? Tetapi lihat apa yang terjadi. Tuhan tidak pernah bersalah, Tuhan tidak pernah menanggalkan janjinya. Kalau Dia sudah memerintahkan, kalau Dia sudah memberitahukan kita, kita akan melihat bahwa ada protection, bahwa ada perlindungan, bahwa ada penyediaan Tuhan, bahwa ada berkat yang disiapkan, dan bahkan ada banyak hal yang sudah Dia rencanakan. Dan kita menjadi manusia yang menang karena kita teruji. Walaupun tambah panas, tetapi Tuhan kita tidak pernah gagal. Amen. Kita lihat di situ terjadi apa. Pada saat orang melihat yang terjadi, itu bukannya ada 3 orang di dalam perapian tersebut, tetapi ada 4 orang yang ada di dalam perapian itu. Maka mereka ditaruh di dalam tempat perapian, tetapi ada 4 manusia di sana kelihatannya. Sepertinya ada 4 orang yang ada di sana yang bisa ikatan-ikatan mereka itu dilepaskan di dalam tempat perapian. Ketika mereka menyembah Tuhan, ikatan-ikatan mereka itu dirontokkan. Mereka menyembah Tuhan melalui tindakan, melalui action. Bukan cuma mulut, bukan cuma bibir. Tetapi ini sampai seluruh hidup, seluruh nyawaku berikan untuk menyembah Tuhan. Sampai akhir hidupku aku akan setia menyembah Tuhan. Jangan izinkan ketakutan dalam kehidupan kita untuk membungkam penyembahan kita. Jangan biarkan situasi dalam kehidupan kita membungkam ketaatan kita. Jangan biarkan apapun yang dalam kehidupan kita bisa memberhentikan kita untuk bisa setia dan untuk bisa hidup tanpa kompromi. Karena lihat, Tuhan membela. Tuhan kirimkan malaikatnya di sana untuk melakukan mujizat yang diputar balikan, akhirnya ujung-ujungnya bukannya mereka malah mati, bukannya mereka malah terkibas dengan api, bukannya mereka malah jadi terbakar, tetapi lihatlah yang terbakar itu semua di sekeliling mereka terbakar karena mereka mengetahui siapa Tuhan yang mereka sembah. Oleh ketaatan kita, oleh penyembahan kita yang tidak mau berkompromi, lihat apa yang terjadi. Kehidupan kita bukan hanya terselamatkan. Kehidupan kita bukannya hanya diberikan perlindungan sama Tuhan. Tetapi kehidupan kita menjadi alat untuk menyaksikan kebenaran Tuhan. Untuk menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Perlindungannya, penyertaannya dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di dalam Daniel 3 ayat 16-28. Yang kalian bisa baca sendiri di rumah masing-masing. Oke, tetapi kita cuma akan baca sedikit ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu.
dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Itu dia ayat kuncinya. Mau Tuhan sembuhkan kek, mau Tuhan tidak sembuhkan kek, dia tetap Tuhan. Mau Tuhan bantu atau Tuhan tidak bantu, dia punya hak dan dia tahu untuk menghandle setiap situasi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mereka tahu, walaupun aku sampai harus pun melalui perapian dan terbakar di dalam perapian itu pun, Tuhanku Tuhan yang setia. Tuhanku Tuhan yang tidak pernah gagal. Mungkin lewat mereka itu akhirnya orang-orang pun tetap bisa diselamatkan karena kesetiaan dan pengorbanan mereka. Kita mana tahu, tetapi mereka tahu bahwa apapun yang terjadi tidak akan bisa memberhentikan aku, tidak akan bisa menggoncangkan imanku, tidak akan bisa memberhentikan and cannot silence my worship. Tidak bisa membungkam penyembahan dan tindakan hidupku untuk mengabdi kepada Tuhan. Banyak dalam kehidupan saat ini, banyak orang yang membohongi kita. Banyak orang yang akan membuat kita menjadi menyerah. Banyak orang yang bisa mengecewakan kita. Banyak orang yang akan membuat kita berhenti di dalam pertarungan perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Banyak orang bisa membohongi kita, menawari kita. Tetapi kita harus bangkit dan berjuang dan percaya bahwa Tuhan beserta kita. Pada saat Tuhan beserta dengan kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Amen. Amen, amen, amen. Di dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ingat ayat itu menjadi ayat emas. Ingat baik-baik. Manusia bisa melawan. Tetapi kalau kita memiliki Tuhan yang begitu dahsyat, siapa yang bisa lawan? Kita memiliki pilihan apakah kita ikutin Tuhan, taati Tuhan, menyembah Tuhan, atau kita ikutin kedagingan kita karena kita takut sama manusia. Kalau kita takut sama manusia, manusia gak bisa menyelamatkan kita. Manusia gak bisa membantu kita sampai seperti Tuhan membantu kita. Manusia terbatas. Kalau kita ikutin caranya mereka, kalau sampai ada apa-apa, kamu pikir orang lain itu bisa bertanggung jawab dengan kehidupan dan masa depan kita? Emangnya mereka mau bantuin sampai kita bisa benar-benar untuk bisa sukses dan bisa diselamatkan dari perapian? Manusia tidak bisa membantu seperti apa yang Tuhan bisa lakukan. Kalau mata kita tertuju dan fokus kepada pertolongan manusia, saya garansi kita bisa kecewa. Mau siapapun itu orang terdekat, tetap bisa mengecewakan hati kita. Karena kita manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Jadi jangan sampai setan memakai manusia-manusia di sekeliling kita untuk gosip, untuk menarik kita keluar, untuk membuat kita menjadi lemah. Akhirnya kita tertipu dan teralihkan, akhirnya kita tidak bisa fokus untuk menaati firman Tuhan. Dan akhirnya kita bisa menjadi keluar dari jalur oleh karena perkataan manusia. Oleh karena sikap manusia terhadap diri kita, akhirnya kita tidak bisa tahan. Hei, tahan gitu kan. Mau tahan orang bilang katanya. Kita harus bisa tahan sampai akhir. Kalau kita ikut Tuhan, kita tahu walaupun kita berjalan di dalam jalur yang walaupun sepertinya lengkak-lengkok, lika-liku apapun itu namanya, Tuhan memegang perjalanan hidup kita itu. Ya kan? Kita harus bisa belajar mengatakan perkataan namanya satu kata, tidak. T-I-D-A-K. Bahasa Inggrisnya lebih gampang. N-O. Kalau kita tahu ini bukan dari Tuhan. Kita tahu ini membuat kita jalurnya keluar dari Tuhan. Kita tahu ini bisa membuat kita menjadi lemah. Kita tahu ini membuat kita jadi kompromi. Perkataannya yang harus kita balas adalah tidak. Aku tidak akan mengikuti perkataan daging, perkataan manusia yang lemah yang membuat aku keluar dari jalur. Tetapi aku akan mengikuti perkataan apa yang Tuhan mau aku lakukan. Dan seperti itulah Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tahu akan konsekuensinya. Mereka tahu akan bahaya yang akan mereka alami. Mereka tahu itu api tuh bukannya api mainan ya. Sekarang kita punya candles kan apa namanya lilin itu yang mainan-mainan. Ini bukan api mainan. Ini bukan api kayak di Photoshop. Ini tuh benar-benar api panas gitu loh. Cobain aja kita ke kompor itu panas. Mereka tahu kalau mereka masuk drop itu bisa terbakar. Tetapi walaupun mereka tahu konsekuensinya berbahaya. Sepertinya tuh ini gak mungkin. Tetapi mereka tahu walaupun aku harus melewati lembah kematian, lembah kekelaman. Aku akan setia sampai akhir menaati apa yang Tuhan inginkan.
Dan aku mau menyembah Tuhan. Karena orang yang menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap hidupnya mereka berikan totally. Bukannya 1% tetapi 100% kepada Tuhan. Mereka akan menerima mujizat. Mereka akan menerima terobosan. Mereka akan menerima janji-janjinya Tuhan itu. Menyembahlah Dia dengan ketaatan kita, dengan tindakan kita. Jangan biarkan ketakutan, jangan biarkan kekecewaan, jangan biarkan keputusasaan membuat kita menjadi trauma untuk melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Dan apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa akhiri kehidupan kita dan bisa dikatakan bahwa kita adalah hamba yang taat, hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang benar-benar mengerti untuk tidak berkompromi. Amen. Yang kedua, orang taat, orang yang tahu bagaimana menyembah Tuhan. Di dalam hatinya itu mau menyembah Tuhan sampai akhir hidupnya. Mereka menyembah Tuhan dalam ketaatan mereka lewat hati yang bersyukur. Mazmur 100 ayat 4 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat kelima kita katakan di TB. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Itulah tindakan ketaatan kita. Yang pertama tidak kompromi. Yang selanjutnya tindakan ketaatan kita itu harus ada actionnya. Harus ada buahnya. Itu adalah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Seberapa sering kita duduk dan berkata, Tuhan aku bersyukur kepadamu Tuhan. Seberapa sering kita bersyukur kepada Tuhan, kepada banyak hal yang telah dilakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana seberapa sering kita mengapresiasikan akan hal-hal yang kita anggap remeh. Pada saat ini kita bisa bernafas, kita memiliki oksigen, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mengangkat tangan kita bisa melakukan apa yang kita harus lakukan, rutinitas kehidupan kita. Pernahkah kita duduk diam dan berkata, Tuhan aku bersyukur. Tuhan aku bersyukur memiliki Allah yang begitu baik dalam kehidupanku. Mungkin kehidupanku tidak seperti yang aku harapkan untuk saat ini. Mungkin aku masih memiliki mimpi, cita-cita, keinginan, kerinduan yang masih belum terpenuhi. Tapi Tuhan aku tetap mau bersyukur dengan apa yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupanku. Aku mau bersyukur Tuhan untuk segala mujizat, segala kebaikan-Mu yang telah Engkau curahkan dalam kehidupanku. Itulah orang yang mengerti, tahu namanya bersyukur. Bukan namanya orang yang kurang ajar, taunya minta, taunya ngemis sama Tuhan terus. Dan selalu komplain, padahal Tuhan sudah lakukan begitu banyak hal yang dahsyat. Betul kan? Manusia taunya fokus kepada apa yang mereka belum punya. Apa yang mereka harapkan, makanya gak bisa bersyukur. Tetapi kita harus belajar melihat apa yang kita miliki dari Tuhan. Kebaikannya itu loh. Kita menerima berkat, kita menerima kenaikan pangkat, kat, semuanya kita memiliki malaikat, oke? Kita mungkin hampir, tadi nyetir mobil mungkin hampir tertabrak, tapi akhirnya tidak jadi. Malaikatnya Tuhan melindungi kita. Dan kita mungkin memiliki hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita dan kita lupa untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Saat ini pikirkan baik-baik. 3 hal yang Tuhan sudah lakukan hanya pada hari ini saja. Yang kita bisa katakan Tuhan makasih. Oksigenku gak usah bayar. Aku gak usah ngantri di pecenongan untuk dapatkan oksigen. Aku gak usah kemana-mana untuk bisa bernafas. Tapi saat ini, saat kita duduk mendengarkan firman Tuhan aja, aku bisa memiliki telinga yang mendengar. Aku bisa memiliki mata untuk bisa melihat. Aku bisa bernafas. Itu aja udah harus kita bersyukur. Kita manusia sering menganggap remeh untuk hal-hal tersebut yang kecil-kecil, sepertinya kecil. Padahal itu hal yang sangat besar. Namanya kalau bahasa Perancisnya itu take it for granted. Ya kan? Mungkin pada saat kita ketimpahan berkat, kita ketimpul sama namanya berkat, gebluk gitu jatuh, baru kita tiba-tiba, aduh Tuhan aku dapat undian mobil, makasih Tuhan sampai aku puasa-puasa. Aduh Tuhan begini, aduh Tuhan makasih ya aku dapat mujizat, aku disembuhkan. Baru kita bersyukur, tapi seminggu lagi kita bukannya bersyukur, kita bersyukar. Koar-koar, ngoceh-ngoceh sama Tuhan. Dan kita lupa bahwa minggu lalu nih Tuhan baru lakukan hal yang dahsyat, yang sangat dahsyat. Baru itu 2 bulan kemudian udah mulai bersyukar. Semuanya sepertinya sukar, semuanya sepertinya tidak ada kar semuanya kayaknya. Karong kali emangnya Tuhan? Bukan, Tuhan itu punya karya, bukannya karung, oke? Kita harus belajar bersyukur dengan hal-hal yang kita terima dari Dia. Tidak ada yang lebih pahit
untuk kita tuh connect atau kita berkomunikasi. Ngobrol sama orang yang dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, yang dia omongin tidak ada satupun yang baik. Semuanya komplain, semuanya hal yang buruk, semuanya hal yang pahit, semuanya tentang keegoisan. Lihat nih, gila ini jelek. Kita mau ke rumah dia aja, kita mau ngobrol aja tuh udah ngerasanya, aduh gua kesana pulang-pulang gua otaknya pahit. Gak usah minum kopi pahit, gak usah minum kopi tubruk udah jadi pahit. Karena kita main sama orang yang atmosfernya pahit. Apakah kita mau menjadi manusia seperti itu atau kita mau menjadi manusia pada saat kita bertemu orang, pada saat kita berkomunikasi dengan orang, orang bisa bilang aku senang berkomunikasi dengan dia, aku senang berteman dengan dia. Setiap kali saya habis bertemu dengan dia, hatiku menjadi lebih sukacita, hatiku dikuatkan, hatiku dibangkitkan, hatiku terinspirasi. Karena mereka tahu bagaimana untuk membawa atmosfer yang penuh dengan ucapan syukur. Bukannya ucapan syukir, oke? Jadi dalam setiap segala kehidupan kita, sikap hati kita itu harus benar kepada Tuhan. Bersyukur adalah suatu kunci kemenangan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bilang kita mau menikmati lebih hadirat Tuhan. Kita bilang kita mau menerima lagi namanya urapan Tuhan yang lebih dahsyat. Ini kuncinya. Kalau kita nggak punya kunci, mau masuknya gimana? Emang pintu mau didobrak? Gak bisa, formulanya itu masuk ke dalam pelatarannya Tuhan itu dengan apa? Hati bersyukur, masa kita masuk dalam pujian penyembahan, aduh Tuhan lu belum begini, aduh Tuhan begini, aduh Tuhan. Ya kalau aku juga Tuhannya enak kali gitu kan. Tiap kali lu datang tuh ngoceh mulu, komplain mulu, datang ke sekali-sekali bilang thank you. Itu dia, ingat baik-baik. Apakah kita mau anak kita seperti itu? Apakah kita mau orang lain seperti itu? Enggak. Jadi jangan kita berbuat demikian kepada Tuhan. Bukannya kita bersyukur akan hal yang buruk yang terjadi. Bukannya saya bilang kita harus bersyukur kalau kita sekarang lagi nyaho, lagi ada masalah atau apa. Bukannya kita kayak bersyukur. Tetapi di dalam setiap permasalahan, di dalam setiap apapun yang terjadi, kita pegang firman Tuhan lagi baik-baik. Bahwa Tuhan turut bekerja di dalam setiap hal yang bisa mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Dia. Alami mujizat, alami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Mari kita deklarasikan. Mari deklarasikan, Tuhan aku mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang besertaku. Tuhan aku bersyukur Engkau pembuat jalan pada saat tidak ada jalan. Tuhan terima kasih Tuhan karena Engkau melakukan mujizat yang dahsyat Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau itu baik dan rahmatnya setiap hari baru. Setiap pagi untuk selama-lamanya di dalam kehidupanku Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan walaupun aku pernah mengecewakanmu. Tetapi Engkau adalah Allah Tuhan yang second chance. Memberikan kesempatan yang baru. Dan janjimu Tuhan untuk memulihkan kehidupanku. Janjimu Tuhan untuk merestorasikan kehidupanku senantiasa ada dan yes dan amin. Coba kita lihat di dalam Mazmur 92 ayat 1 TB. Mazmur Tuhan berkata, nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Ayat yang ketiga, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gembus dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan. Dengan pekerjaanmu karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Tuhan baik kan? Apakah perkataan kita kepada Tuhan setiap pagi? Pada saat kita melek tring, apa yang kita katakan kepada Tuhan? Pada saat kita makan siang, Tuhan makasih ya makanannya enak, biar aku gak sakit perut. Cuman begitukah? Sebatas hubungan kita dengan Tuhan. Cuman maunya kita doang. Bukan hanya sikap sehari-hari, bukan hanya di pagi hari dimakan. Tetapi jadikan itu suatu gaya hidup setiap hari, setiap perjalanan hidup kita. Coba find out something yang membuat kita punya rasa ucapan syukur. Dan wow. Sebenarnya dalam kehidupan kita lebih banyak hal yang bisa kita pikirkan dan syukuri. Yang gak pernah kita pikirkan, yang gak pernah kita bayangkan, yang kita tidak sadari. Yang ketiga, orang yang taat. Mereka benar-benar percaya kepada Tuhan. Mereka benar-benar mengikuti caranya Tuhan. Tanpa rasa takut, tanpa memakai pemikiran dan logika mereka tersendiri. Karena mereka tahu, kalau aku mengikuti Tuhan, akan ada terobosan yang terjadi. Contohnya kita lihat dalam poin ini. Tembok Jericho. Kita semua sudah tahu tentang tembok Jericho kan? Di dalam Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu
sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan. Dan mereka mendapatkan apa? Merebut kota tersebut. Jadi lihatlah, dengan tembok Jericho itu diruntuhkan, mereka bisa mendapatkan terobosan, mereka mendapatkan kemenangan. Tapi apa dulu yang mereka lakukan? Mereka harus taat dulu, mereka jalani apa yang Tuhan mau kita jalanin dulu, baru temboknya runtuh. Bukannya temboknya runtuh dulu, baru mereka berkeliling dan bersukacita dan berpesta ria. Kita senantiasa manusia logikanya maunya begitu. Tuhan runtuhin dulu masalahku, Tuhan bekerja dulu, campur tangan dulu, baru aku mau memberkatimu, baru aku mau mengabdi kepadamu, baru aku mau bersukacita, baru aku mau bersorak-sorai, baru aku mau memberi, melayani. Jadi sepertinya kayak kita tuh mau expect Tuhan lakukan bagiannya Tuhan dulu, baru kita lakukan bagian kita. Tetapi di dalam firman Tuhan tentang tembok Jericho itu apa loh? Kita harus lakukan dulu. Walaupun udah 6 kali konsisten putar lagi ya, putar sorak-sorai. Ini apa-apaan ini Tuhan? Ini apa-apaan kok aku disuruh putar-putar, mana runtuh? Satu butir aja tuh kagak turun-turun gitu istilahnya. Kayak gak ada kelihatan tanda-tanda bahwa ini kita bisa menang. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka nggak takut, mereka nggak khawatir. Mereka tahu bahwa mereka berjuang, bertarung bersama dengan Tuhan dengan taati 100%. 100 bukan 99,9. Kalau mereka tidak setia sampai harinya, sampai hari ke-6-nya yang dia harus lakukan, hari ke-7 itu tidak akan turun. Kalau mereka stop di hari ke-3, itu tidak akan mereka melihat terobosannya. Makanya pada saat taat sama Tuhan itu jangan 99,999. Itu gak bisa mujarab, gak bisa berhasil. Ya kan? Seperti kalau kita ke dokter, dokter suruh minum antibiotik atau suruh apa. Kita cuma minumnya Panadol. Obatnya kita buang, kita gak ikutin. Kita komplain, kok dokternya gak bisa bantuin aku ya? Ya kitanya yang gak lakukan bagian kita 100%. Oleh sebab itu pakailah perlengkapan kita dengan firman, berdoa, sikap hati yang bersyukur, melakukan yang benar. Dan kita akan lihat tembok permasalahan kita akan teruntuhkan. Oleh karena Tuhan dahsyat dan Tuhan sanggup apapun yang dia katakan akan terjadi. Dan dia bisa melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Dia bisa melakukan hal yang lebih dari apa yang kita rancangkan, yang kita bayangkan. Tetapi mana salahnya manusia itu gampang terhentikan pada saat mereka tidak melihat hasil. Pada saat mereka udah putar 3 kali dan mereka belum melihat temboknya runtuh. Mereka terhentikan pada saat mereka ini sepertinya kok bodoh sekali ya. Kok ini gak ngapain ini, secara otak tuh gak masuk otak gitu loh. Putar-putar begini, tetapi Tuhan itu bisa pakarnya melakukan hal sesuatu yang memang tidak masuk otak. Oleh sebab itulah akhirnya dia bisa membantu kita melewati pemenang. Dan akhirnya namanya itu makanya dia dikatakan Tuhan. Bukannya hantu. Tidak bisa terbayangkan. Dan kita bukannya diciptakan untuk menjadi orang yang takut dan khawatir dan meragukan. Tetapi kita diciptakan untuk kita bisa bersama-sama sehati dengan Tuhan. Kita bisa mentaati, menyenangkan hati Dia dengan mentaati apa yang Dia inginkan. Dengan kita bersyukur, dengan kita tidak berkompromi. Dan akhirnya kita benar-benar bisa hidup di dalam berkemenangan. Dan kita bisa melihat bahwa tembok permasalahan kita akan teruntuhkan. Dan kita harus berdoa lebih, berkeliling dengan puji-pujian lebih. Kita mau lewat penyembahan dan puji-pujian yang kita miliki saat ini untuk bisa meruntuhkan masalah. Karena itu salah satu kunci yang besar. Bukannya kita menangis-nangis, menggarung-garung dan berkata Tuhan ini, tapi bukan. Tapi kita bersorak-sorai, mendeklarasikan kemenangan. Kita mendeklarasikan apa yang di firman Tuhan katakan. Kita pegang janjinya Tuhan dan kita lihat benar-benar itu tembok apapun, mau putih, hitam, kuning, hijau pun akan teruntuhkan. Jadi lihatlah 6 hari kesetiaan di dalam ketaatan. Kesetiaan, ketaatan walaupun tidak masuk otak. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Tetapi menaati, berkeliling, meniup sangkakala, memuji Tuhan. Dan tidak meragukan kesetiaan Tuhan di dalam perkataannya Dia. Kalian semua bisa baca masing-masing di dalam Yosua pasal ke-6 ayat 1 sampai ke-27 ceritanya. Jadi kita sudah belajar firman Tuhan tentang Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana Tuhan menjaga kehidupan mereka karena mereka taat dan tidak berkompromi. Kita tahu bagaimana kita yang kedua bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, lebih merasakan hadiratnya. Kita bisa melihat mujizatnya yang terjadi dalam kehidupan kita dengan cara
penuh dengan ucapan syukur. Yang ketiga, yang terakhir, kita tahu lewat tembok Jericho itu bisa diruntuhkan oleh pujian dan penyembahan. Apakah pujian dan penyembahan kita saat ini? Apakah apa yang kita katakan lewat mulut kita? Apa yang kita berikan lewat hati kita saat ini? Apakah kita bersorak-sorai kepada Tuhan dan senantiasa mau mendeklarasikan, mengharapkan dan tidak ada keraguan bahwa Tuhan Allah yang sanggup? Atau kita hanya duduk-duduk diam dan hanya menunggu sesuatu yang terjadi? Pilihan di tangan kita. Kita bisa bangkit menjadi orang yang menang, tidak terhentikan, tidak kompromi, tidak penuh dengan komplain, tetapi mengucap syukur. Dan kita bisa hidup di dalam terobosan dan berkemenangan. Karena Tuhan sanggup. Amen. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Ajari kami semuanya untuk mengaplikasikan firman-Mu dan mengambil keputusan dan pilihan untuk bisa senantiasa melakukan apa yang Kau mau kami lakukan. Dan kami bisa setia sampai akhir Tuhan, menjadi orang yang taat dan kemenangan. Dan akhirnya Tuhan, kami akan melihat Tuhan terobosan, mujizat dan janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Dan kami bisa bersorak-sorai Tuhan, berpartilia, bersuka cita karena kami tahu Tuhan, Engkau berada sama kami Tuhan. Tidak ada yang bisa datang melawan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you semuanya.